Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Halo semua, selamat datang kembali di channel Niti Dharma. Organisasi agama telah membentuk cara berpikir manusia selama berabad-abad. Ia mempengaruhi norma budaya, panduan moral, dan cara kita memandang dunia. Tapi, di balik pengaruh besarnya, banyak kelompok dalam institusi agama justru sering menggunakan pola pikir yang tidak tahan diuji secara logis. Kadang kita tumbuh dengan banyak hal yang diwariskan, ajaran, keyakinan, kebenaran yang katanya tak boleh dipertanyakan. Tapi, apakah semua yang diwariskan itu pasti layak dipercaya? Dalam hidup, kita diberi anugerah paling berharga, otak, akal, pikiran, kesadaran. Maka, kalau benar Tuhan menciptakan manusia dengan akal, bukankah justru kita diminta untuk menggunakannya, untuk bertanya, untuk merenung, untuk menimbang ulang, bukan menelan mentah-mentah? Video ini bukan untuk menyerang, bukan untuk melemahkan iman siapapun, tapi untuk mengajak kita semua berhenti sejenak, lalu bertanya, apa yang kita yakini ini benar karena masuk akal? Atau hanya karena sudah lama diwariskan dan kita takut untuk meragukannya? Berikut ini adalah 5 pola pikir yang sering muncul dalam diskusi keagamaan. Kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana dan hati yang terbuka, bukan untuk membuktikan siapa salah, siapa benar, tapi untuk mengingatkan bahwa berpikir ulang bukan berarti kehilangan arah, tapi justru langkah pertama menuju pemahaman yang lebih jujur dan mendalam. Nomor 1, diklaim kebenaran padahal tanpa verifikasi. Salah satu cara paling umum yang digunakan dalam doktrin keagamaan adalah menyatakan bahwa sesuatu itu benar hanya karena tertulis dalam kitab suci atau karena disampaikan oleh tokoh yang dianggap suci. Masalah muncul ketika orang langsung percaya begitu saja, tanpa mengkritisi atau mempertanyakan asal-usul dan validitas informasi tersebut. Seolah karena sumbernya suci, maka otomatis tidak mungkin salah. Padahal, klaim semacam ini bukanlah sebuah argumen, melainkan sekadar bersandar pada status atau reputasi tokoh dan teks, tanpa diuji kebenarannya secara rasional atau historis. Contohnya, dalam narasi Islam, dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi siapa sebenarnya malaikat Jibril itu? Benarkah ia ada? Kenapa tidak ada bukti independen tentang keberadaannya, selain dari klaim teks yang menyebut dirinya sendiri? Ini seperti menyatakan buku ini pasti benar, karena penulisnya sendiri mengaku dituntun oleh makhluk gaib tanpa bisa diverifikasi oleh siapapun di luar lingkaran keyakinan tersebut. Yang lebih membingungkan, dalam Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad disebut sebagai ummi yang secara tradisional ditafsirkan sebagai buta huruf. Jika beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bagaimana mungkin bisa menghafal lebih dari 6.000 ayat tanpa pernah menuliskannya sendiri? Dikatakan bahwa para sahabat seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab berperan dalam menulis dan mengumpulkan wahyu. Tapi dari mana mereka mendapatkan dan mengumpulkan teks tertulisnya jika Nabi sendiri tidak bisa menulis dan membaca? Sekarang bandingkan dengan kita. Kita yang bisa membaca dan menulis, jangankan menghafal 6.000 ayat di luar kepala tanpa ada tulisan aslinya. 37 pasal. UUD 1945 yang jelas ada buku dan tulisannya. Apakah kamu hafal semuanya di luar kepala? Lebih jauh,
isi Al-Quran banyak mengulang kisah-kisah dari Taurat dan Injil. Jika ini benar-benar wahyu baru, mengapa begitu banyak kemiripan dengan teks-teks sebelumnya yang ditulis oleh peradaban sebelumnya? Hanya ditulis ulang dalam bahasa dan konteks yang berbeda. Dalam tradisi Kristen juga sama. Masalah otoritas teks juga tak kalah rumit. Injil yang dikenal hari ini baru dikodifikasikan secara resmi pada abad keempat Masehi, sekitar 400 tahun setelah Yesus wafat oleh Paus Innocentius I. Baru pada tahun 405 M, 73 kitab disetujui sebagai bagian dari Alkitab. Artinya, selama 4 abad, teks-teks ini belum final, dan kemungkinan besar telah mengalami banyak suntingan, perubahan, bahkan pertarungan politik di balik layar kanonisasi. Kita sedang bicara tentang masa di mana belum ada mesin ketik, fotokopi, atau alat dokumentasi yang akurat. Dalam dunia modern saja, dengan segala teknologi dokumentasi, sejarah seperti G30 SPKI yang terjadi baru 60 tahun lalu saja masih simpang siur dan penuh manipulasi. Maka, bayangkan apa yang bisa terjadi pada teks keagamaan yang ditulis ribuan tahun lalu di tengah konflik kekuasaan, perebutan pengaruh, dan di tengah banyak manusia yang buta huruf massal, menganggap semua isi kitab suci pasti benar hanya karena dianggap berasal dari Tuhan tanpa bisa diverifikasi secara mandiri adalah bentuk cacat logika yang serius. Ini bukan menolak keimanan, tapi mengajak untuk jujur melihat bahwa otoritas harus dibangun atas dasar bukti, konsistensi, dan keterbukaan, bukan semata-mata karena katanya begitu. Nomor 2, kenapa minta bukti malah dituduh sesat? Dalam banyak diskusi keagamaan, seringkali pandangan yang berbeda disalahartikan agar lebih mudah diserang. Ini disebut membuat manusia jerami, menggambarkan argumen lawan secara tidak akurat, lalu menyerangnya seolah itu representasi aslinya. Misalnya, saat seseorang meminta penjelasan ilmiah atas klaim agama, tiba-tiba dituduh, kamu cuma mau merusak iman atau kamu anti Tuhan. Padahal yang diminta hanyalah kejelasan dan bukti, bukan serangan terhadap keyakinan. Ini bentuk pengalihan. Alih-alih menjawab permintaan secara logis dan terbuka, yang dihadapi justru versi karikatural dari argumen asli. Contohnya, ketika kitab suci bercerita tentang banjir besar di zaman Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh dunia. Dalam pandangan geologi dan ilmu bumi modern, tidak mungkin seluruh permukaan bumi pernah benar-benar terendam air sekaligus. Walaupun memang ada peristiwa banjir besar dalam sejarah bumi, seperti pencairan gletser pasca zaman es atau tsunami raksasa akibat tumbukan asteroid. Tetapi, banjir global yang menutupi semua benua dan gunung adalah klaim yang tidak sesuai dengan bukti geologis, paleontologis, maupun arkeologis. Demikian juga dengan kisah-kisah lain seperti Nabi Muhammad naik ke langit bertemu Tuhan, kemudian naik kendaraan bernama Burak, atau Yesus berjalan di atas air, Musa membelah lautan, bahkan konsep langit 7 tingkat. Semua itu tidak pernah memiliki dokumentasi historis atau saksi independen yang bisa dikonfirmasi. Kita hanya mendengarnya dari satu sumber naratif yang dipercaya dalam lingkup agama itu sendiri. Namun, ketika ada yang mempertanyakan hal-hal ini secara kritis, ia sering langsung dilabeli sebagai anti-spiritual atau tidak punya iman. Padahal, permintaan untuk berpikir logis atau mencari bukti bukanlah bentuk kebencian pada spiritualitas. Justru, bisa jadi itu lahir dari semangat mencari kebenaran yang lebih jujur. Ironisnya, mereka yang menuntut bukti dan berpikir kritis seringkali justru lebih peduli terhadap nilai-nilai kebenaran dan konsistensi daripada mereka yang hanya mengandalkan doktrin tanpa evaluasi. Nomor 3,
Kalau nggak percaya, disiksa selamanya. Kita sering mendengar kalimat seperti, kalau kamu nggak ikut agama ini, kamu nggak punya moral. Ini adalah bentuk dilema palsu, memaksa kita memilih antara dua pilihan ekstrim, seolah tak ada jalan tengah. Dalam logika, ini disebut false dilemma, jebakan yang menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Faktanya, moralitas tidak hanya lahir dari agama. Banyak orang membentuk nilai moral melalui budaya, pengalaman hidup, empati, dan akal sehat. Bahkan anak kecil pun bisa memahami konsep keadilan dan kasih sayang tanpa harus menghafal kitab suci, yang seharusnya juga kita pertanyakan. Moralitas macam apa yang diajarkan oleh Tuhan versi agama-agama itu? Bagaimana mungkin Tuhan yang digambarkan sebagai Maha Kasih dan Maha Penyayang justru disebut memerintahkan nabi-nabinya untuk melakukan pembantaian, pengusiran, bahkan pemusnahan terhadap kelompok tertentu? Apakah karena mereka kafir atau karena bukan bagian dari umat pilihan? Bukankah mereka juga manusia, juga ciptaan Tuhan? Lebih jauh lagi, ada pula narasi tentang hukuman neraka yang kekal selama-lamanya, hanya karena seseorang tidak percaya pada ajaran tertentu. Apakah itu bentuk keadilan? Hanya karena berbeda iman, seseorang dianggap layak disiksa tanpa akhir? Kalau kita bandingkan dengan orang tua di dunia, adakah orang tua yang berkata pada anaknya, kalau kamu nggak nurut ayah, kamu akan ayah siksa selamanya di ruang gelap dan panas yang nggak ada akhirnya? Rasanya mustahil. Bahkan manusia yang penuh keterbatasan masih bisa mengasihi dengan tanpa syarat. Lalu, mengapa justru Tuhan yang katanya sempurna dalam cinta dan kasih digambarkan lebih kejam dari manusia? Dilema palsu seperti ini membuat kita merasa terpaksa memilih, ikut agama sepenuhnya atau dianggap amoral. Padahal, ada banyak jalan untuk hidup secara etis dan berbelas kasih tanpa harus tunduk pada narasi yang penuh kontradiksi moral. Justru berpikir kritis terhadap konsep moralitas ilahi bukan berarti kehilangan arah, tapi bisa jadi itu langkah awal menuju pemahaman yang lebih jujur dan manusiawi. Nomor 4. Kalau klaim ketuhanan tak bisa diuji, apa bedanya dengan cerita fiksi? Beberapa argumen dalam agama menggunakan pola pikir yang terus berputar dalam kotaknya sendiri. Contohnya seperti ini, kitab suci itu benar karena berasal dari Tuhan, dan Tuhan itu nyata karena disebut dalam kitab suci. Ini adalah bentuk logika melingkar, klaim yang membuktikan dirinya sendiri tanpa pernah keluar dari lingkaran keyakinan. Tuhan diyakini ada karena disebut dalam kitab suci. Dan kitab suci dipercaya benar karena katanya berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan versi kitab suci itu sendiri tidak pernah muncul secara objektif. Ia selalu hadir sebagai narasi dari manusia yang mengaku bertemu dan menerima perintah atau wahyu dari Tuhan. Mulai dari Abraham, Musa, Yonatan, Samuel, Daud, Salomo atau Sulaiman, Elia, Yesus, dan Muhammad. Mereka semua masing-masing di zamannya mengaku bahwa Tuhan itu sebagai suara yang kata-katanya bisa terdengar, sebagai wahyu yang firman-Nya harus disampaikan. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah muncul langsung di depan semua orang di ruang publik di mana ada saksi lainnya selain mereka yang mengaku. Dan anehnya, nabi-nabi yang mengaku bertemu Tuhan, semuanya bertemu Tuhan seorang diri, tidak pernah ada yang mengajak teman atau orang lain sebagai saksinya. Jadi sangat lemah otentisitasnya. Bahkan satu-satunya narasi yang menyebut Tuhan menulis langsung perintahnya di 2 batu yang berisi 10 perintah Allah yang dibawa Musa, sampai hari ini tidak ada bukti arkeologinya. Apalagi saksi sejarahnya, hanya cerita mitos yang diceritakan turun-temurun dan ditulis berulang-ulang dalam beberapa kitab suci,
Pertama ditulis di Torah, kemudian disalin ulang di Injil, kemudian disalin ulang lagi di Al-Quran. Lalu bagaimana bisa kita yakin kitab suci itu benar-benar ditulis atau diinspirasi oleh Tuhan, kalau figur utamanya, yaitu Tuhan sendiri, tidak pernah hadir wujudnya? Yang lebih aneh lagi, kalau orang zaman dulu mengklaim bertemu Tuhan, langsung dipercaya. Padahal masyarakat saat itu pun tak kenal pribadi sang nabi, tak pernah menyaksikan langsung pertemuan itu. Tapi klaimnya diteruskan disucikan, bahkan dijadikan dasar hukum dan sistem kehidupan. Sementara hari ini, kalau ada tetangga atau saudara yang tiba-tiba bilang, "Saya barusan bicara dengan Tuhan," orang-orang akan bilang dia halusinasi atau perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa standar pembuktiannya berubah? Apakah karena yang satu sudah menjadi legenda, sementara yang lain belum sempat dijadikan doktrin? Di dunia ilmu pengetahuan, kita tidak bisa menerima klaim luar biasa hanya karena katanya begitu. Setiap klaim harus diuji, harus ada pengamatan berulang, ada pembuktian yang bisa diverifikasi oleh siapa saja, bukan hanya oleh mereka yang percaya duluan. Sains tidak bilang percaya dulu baru ngerti, tapi justru sebaliknya. Uji dulu baru percaya. Dan kalau keyakinan dibangun dari logika yang saling menguatkan dirinya sendiri, tanpa pernah terbuka untuk diuji dari luar, maka apa bedanya dengan sekte tertutup yang percaya dunia akan kiamat minggu depan? Jika kita terus berada di dalam lingkaran logika iman seperti ini, kita tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Kita hanya mengulang-ulang kepercayaan yang sudah diwariskan, tanpa menyentuh realitas di luar keyakinan itu sendiri. Nomor 5. Bertanya dianggap menghina, kritik dicap sesat. Seringkali ketika seseorang mempertanyakan ajaran agama, bukannya dijawab dengan argumen yang masuk akal, mereka justru diserang secara pribadi. Kamu nanya begini, pasti cuman mau bebas maksiat. Kamu itu hatinya udah keras. Kamu sombong, sok pintar, kurang iman. Ini bukanlah argumen. Ini upaya untuk membungkam, bukan menjelaskan. Ketika isi pertanyaan tidak mampu dijawab, maka orangnya yang diserang. Dalam logika, ini disebut ad hominem, menyerang orangnya, bukan pikirannya. Contohnya, saat seseorang bertanya, mengapa Nabi Muhammad dianggap teladan sempurna, padahal ia seorang panglima perang, pernah membunuh, dan memiliki lebih dari 10 istri? Pertanyaannya tentang logika moral universal. Perlu dijawab dan dijelaskan secara akal sehat. Tapi reaksi yang muncul seringkali selalu defensif, bahkan menyerang. Kamu menghina Nabi atau kamu benci Islam. Padahal, kalau kita jujur bertanya, justru sebagai panutan moral, seorang Nabi semestinya jadi mercusuar etika. Dia tahu bahwa praktik-praktik yang dianggap wajar zaman itu mungkin di masa depan akan jelas-jelas terlihat tidak etis, merusak, bahkan keji. Ini pertanyaan yang valid, bukan hinaan. Contoh pertanyaan lainnya, apakah Yesus lahir beragama Kristen? Jawabannya tentu tidak, karena agama Kristen belum ada saat Yesus hidup. Injil pun baru dikodifikasikan secara resmi ratusan tahun setelah ia wafat. Ketika Yesus lahir, tidak ada gereja, tidak ada Alkitab, dan tidak ada agama bernama Kristen. Begitu juga dengan Muhammad saat ia lahir, belum ada Islam, belum ada Al-Quran, belum ada masjid. Agama yang kini mengklaim sebagai jalannya, bahkan belum dirumuskan. Lalu, kenapa hari ini orang yang tidak beragama dipermasalahkan? Bukankah dua tokoh agama besar ini pun lahir dan hidup dalam realitas yang belum diatur oleh sistem dogma agama modern seumur hidup mereka? Tetapi alih-alih mendiskusikan ini secara terbuka, yang terjadi sering justru penghakiman. Orangnya diserang, niatnya dicurigai, pikirannya dikunci. Inilah bahayanya serangan pribadi dalam diskusi.
Ia mematikan percakapan sehat. Padahal, pertanyaan yang jujur justru adalah tanda bahwa seseorang sedang mencari tahu kebenaran, bukan menyerang. Kalau agama memang penuh kebenaran dan cinta, kenapa harus takut dengan pertanyaan? Dan kalau keyakinan itu kuat, kenapa harus membungkam, bukan menjawab? Dalam tradisi Kristen, dikenal konsep dosa warisan, yakni keyakinan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan berdosa karena mewarisi dosa Adam dan Hawa. Maka, muncullah doktrin Yesus sebagai juru selamat, penebus dosa seluruh umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi jika kita pikirkan secara kritis, bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir, belum tahu apa-apa, belum bisa berbicara atau berbuat sesuatu, sudah dianggap berdosa? Apa keadilan dari sistem moral seperti ini, di mana manusia dihukum atas sesuatu yang bukan ia lakukan sendiri? Lebih jauh lagi, jika penebusan dosa itu hanya bisa terjadi setelah Yesus wafat, lalu bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum kelahirannya? Bagaimana dengan Adam, Hawa, Abraham, Musa, Daud, atau bahkan orang tua dan kakek nenek Yesus sendiri? Apakah mereka semua otomatis masuk neraka karena Yesus belum lahir dan belum menebus dosa mereka? Jika keselamatan bergantung pada sebuah momen dalam sejarah, maka keadilan Tuhan menjadi bersifat temporal, terbatas oleh waktu. Ini menciptakan banyak pertanyaan. Apakah Tuhan bersikap adil jika menyelamatkan sebagian hanya karena mereka lahir setelah momen tertentu dan menghukum sisanya karena kurang beruntung lahir terlalu awal? Cacat logika seperti ini tentu tidak hanya muncul dalam konteks agama, tapi karena pengaruh agama yang sangat besar dalam peradaban manusia, kita sering menemukannya dalam argumen keagamaan. Dulu, agama memang berfungsi penting. Saat dunia masih hidup dalam sistem monarki yang patriarkal, di mana raja dianggap wakil Tuhan dan rakyat tidak punya suara. Ajaran agama menjadi penopang moral sekaligus alat kontrol sosial. Ia memberikan harapan, stabilitas, dan batasan di tengah zaman yang otoriter dan monopolistik. Tapi kini, dunia telah berubah. Kerajaan-kerajaan nyaris punah, digantikan oleh negara-negara modern yang dibangun di atas sistem demokrasi dan kesadaran global tentang hak asasi manusia. Nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi hanya diwariskan dari langit, hasil dari karangan manusia yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan, tapi nilai-nilai kemanusiaan sudah bisa dirumuskan sendiri dengan jujur, berdasarkan akal sehat, empati, dan pengalaman kolektif manusia. Di era digital seperti sekarang, ketika informasi tersedia untuk siapa saja, aturan yang tak bisa dipertanyakan mulai kehilangan tempat karena kebenaran sejati tidak takut diuji. Mengenali pola sesat pikir seperti ini membantu kita berdialog dengan lebih jujur, terbuka, dan tidak terjebak dalam rasa takut, tekanan otoritas, atau tradisi yang sudah tidak relevan. Memahami logika bukan berarti melawan iman, tapi justru membantu kita berpikir dengan seimbang apakah kita tetap ingin beragama atau memilih jalan spiritual yang lain. Itulah tadi 5 cacat logika yang sering muncul dalam diskusi keagamaan. Semoga bisa membuka sudut pandang baru dan mengajak kamu untuk berpikir lebih kritis. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memahami. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, kasih komentar, atau share ke teman yang butuh insight serupa. Kalau banyak yang tertarik, kita bisa lanjut bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Tetap berpikir bebas, tapi tetap punya nurani. Bagi kamu yang lebih suka membaca, sekarang kamu bisa mendapatkan versi e-book dari konten video ini dengan penjabaran yang lebih lengkap, lebih mendalam, dan dilengkapi latihan refleksi diri.
Cacat logika dalam doktrin agama adalah panduan reflektif untuk kamu yang sedang dalam proses kebangkitan kesadaran. Silahkan cek infonya di deskripsi video. Harga normalnya Rp50.000. Sekarang hanya Rp5.000 saja. Hanya seharga sekali parkir mobil di ibu kota. Kamu bisa support channel ini dan membawa pulang bahan bacaan yang bernilai untuk perjalanan batinmu. E-book ini bukan sekadar bacaan. Ia bisa jadi bahan perenungan, pencerahan batin, bahkan mungkin mengubah cara pandang hidupmu selamanya. Merasa berdosa terus, tapi nggak tahu salah apa. Mungkin yang kamu butuh bukan tobat, tapi pulih. E-book ini hadir untuk kamu yang pernah merasa hancur karena ajaran agama. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyembuhkan. Temukan kembali dirimu tanpa rasa takut dan bersalah. E-book pemulihan jati diri dari luka doktrinasi dogma. Merangkul diri di luar dogma bisa juga kamu dapatkan. Linknya ada di deskripsi video. Kamu mungkin pernah hidup dalam ketakutan akan dosa dan neraka. Dipaksa percaya sesuatu yang tak lagi masuk akal. Merasa bersalah hanya karena ingin berpikir sendiri. Kami tahu rasanya, dan kamu tidak sendiri. Di sini kita jalan bersama. Karena nalar logika adalah dharma kami. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.